warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Wira Sakti Podcast. Podcastnya Kesehatan Angkatan Darat. Bersama saya Serka Koat Heni, dan pada kesempatan kali ini kita kembali kedatangan narasumber yang telah saya janjikan, yaitu Kolonel CKM Dr. Ponco Darmono SPB. Assalamualaikum Mbak Eni. Waalaikumsalam Bapak, selamat datang kembali. Terima kasih sudah memenuhi janjinya untuk kupas tuntas soal malaria. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengendalian malaria. Ya. Baik, langsung saja karena banyak pertanyaan masuk tuh Bapak di WA tuh. Ini belum selesai katanya. Dan yang saya tanyakan adalah kasus malaria kemarin kan kita bilang bahwa prajurit TNI Angkatan Darat itu kan banyak yang ditugaskan ke Indonesia Timur yang merupakan daerah endemis malaria. Tapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa daerah timur itu kan masih daerah yang alami ya, maksudnya masih banyak hutan, perairan, rawa-rawa, sungai, dan itu memang sudah menjadi habitatnya si nyamuk penular malaria tersebut. Nyamuk Anopheles ini. Siap. Ya. Dan untuk pengendaliannya nih, kalau menurut Kesehatan Angkatan Darat, tanpa merusak lingkungan alam itu apa yang harus dilakukan nih? Ya. Siap. Terima kasih Mbak Eni. Jadi penyakit malaria ini adalah penyakit menular. Yang menularkan adalah nyamuk. Namanya nyamuk Anopheles. Tentunya ini tidak lepas daripada lingkungan. Baik. Nah, sehingga kita selalu memberikan edukasi kepada prajurit-prajurit bagaimana kita mengendalikan vektor ini. Nah, kunci daripada pengendalian vektor ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengendalikan nyamuk dewasanya dan bagaimana kita mengendalikan jentiknya. Telur nyamuk ya biasanya? Iya, telur kemudian jadi jentik. Siap. Enggak. Saya mulai dari bagaimana mengendalikan jentiknya dulu. Baik. Ya. Nah, nyamuk Anopheles itu daerah perindukannya, ya, dia senangnya. Siap. Itu daerah lembab, gelap, teduh di sekitar air yang langsung berhubungan dengan tanah. Air yang langsung berhubungan dengan tanah. Iya. Berarti seperti rawa. Bukan bak mandi, tapi beda kayak rawa. Sama Aedes betul. gitu ya, Jin? Beda. Siap. Yeah. Jadi di tempat-tempat perindukannya itu di tempat air yang dasarnya itu biasanya langsung dengan tanah. Lah, jentik-jentiknya itu supaya tidak menjadi dewasa, menjadi nyamuk lagi, harus kita kendalikan. Baik itu pengendaliannya bisa secara fisik, contohnya misalnya kita timbun seluruhnya itu rawa-rawa yang kecil. Kalau rawa besar nggak mungkin lah kita timbun. Iya, itu kan sumber air juga. Iya. Kemudian kita keringkan. Atau kita alirkan airnya supaya tidak buat tempat bertelur nyamuk. Bisa juga pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia itu kita taburkan obat namanya larvasida. Nah ini karena kimia yang saya tanya, apa tidak akan merusak habitat asli ikan? Iya. Gitu, jadi larvasida itu sudah diukur, dia hanya membahayakan pada jentiknya, tapi tidak membahayakan buat kehidupan di ekosistem di situ. Sehingga bagus itu pengendaliannya daripada larvasida, meskipun efeknya minimal, kita bisa mengendalikan secara biologis. Siap. Kita taburi ikan-ikan pemakan jentik. Nah, ada ikan kepala timah, kemudian ikan nila, ikan mujair itu makan jentik. Senang itu makan jentiknya. Jadi sehingga nanti mereka nggak bisa jadi dewasa. Baik. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa mengendalikan vektor nyamuknya? Nyamuknya nih sekarang. Nyamuk yang sudah dewasa, karena tadi jentiknya
berubah menjadi dewasa, sehingga harus kita kendalikan juga. Siap. Nah, intinya adalah bagaimana kita tidak digigit nyamuk itu supaya tidak kena malaria. Betul. Nah, mulai dari diri perorangan, ya, kita sudah dibuatkan PDL, ya, pakaian dinas lapangan dengan lengan panjang. Tujuannya salah satunya itu adalah menutupi bagian tubuh supaya tidak kena nyamuk. Oh, biar nggak digigit. Biar nggak digigit. Nah, waktu kemarin sudah kami sampaikan, sebelum dipakai lebih baik direndam pakai insektisida, sehingga kalau nyamuknya hinggap di situ langsung mati. Gitu. Lah, kemudian tubuh yang tidak tertutup oleh baju, kita pakai lotion. Kita memakai lotion. Lotion bisa dipakai di tangan, kemudian di muka, bisa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sudah. Kalau untuk lingkungan sekitar gimana? Nah, untuk lingkungan sekitar, mulai dari lingkungan yang terdekat nih. Lingkungan yang terdekat itu bisa pakai obat nyamuk bakar, boleh. Atau obat nyamuk semprot, boleh. Siap. Nah, kalau agak lebih luas lagi, misalnya di pos, ya, supaya tidak ada, karena ada polusi asap atau macamnya, posnya kita semprot dengan obat anti nyamuk juga. Namanya adalah IRS, Indoor Residual Spray. Ini juga insektisida ini, kalau dia disemprotkan, kemudian menempel pada dinding, nyamuk yang datang juga akan mati. Lah, tadi kalau kok bicaranya insektisida, apakah nggak mengaruhi lingkungan, kan? Betul, gitu. Nah, ada juga bagaimana nyamuk dewasa ini kita kendalikan dengan biologis. Di sekitar kita tanami tanaman-tanaman pengusir nyamuk. Ada aja? Ada. Contohnya misalnya serai. Serai. Nah, oh, kita tahu serai kan biasanya sering kita konsumsi. Iya, tapi kalau itu kita tanam di sekitar kita, mereka akan bisa untuk mengusir nyamuk. Atau kecombrang. Kecombrang juga tuh saya suka banget itu tanaman-tanaman untuk mengusir nyamuk. Nah, juga ada istilah namanya cattle barrier. Cattle barrier itu menempatkan ternak-ternak kita itu di luar rumah kita. Harapannya nyamuk yang datang itu tidak menggigit kita. Mereka yang datang adalah gigit hewan. Nyamuk suka juga gigit hewan gitu. Betul. Karena begini, nyamuk betina setelah kawin, ya, mereka akan mencari darah untuk bertelur, ya, untuk mendatangkan telur. Nah, darahnya ini tidak harus dari manusia, tapi dari hewan pun bisa. Oh, saya baru tahu. Ya. Jadi mereka tidak harus mencari manusia, dikasih hewan aja, dia nggak tahu, yang penting ada darah, dia isap. Nah, dia nanti akan menghisap darah hewan itu, dan bisa langsung kalau dia sudah menghisap darah, kemudian proses breedingnya atau bertelurnya nyamuk masih bisa. Baik. Ya, gitu. Kan tadi ini pengendalian bagi diri sendiri sama lingkungan. Ya. Kita udah zero malaria nih di Indonesia Timur, dan kita alhamdulillah tugasnya sudah selesai, kita kembali ke Jakarta misalnya. Kita naik kapal. Ini mau bertanya tapi jangan marah ya Kak Supiji. Tiba-tiba si nyamuk, anggaplah nyamuk ini pembawa malaria, masuk ke dalam kapal, terus dia ikut berlayar sampai ke Pulau Jawa. Menurut Kasup, apakah akan menjadi bentuk penyebaran malaria baru di daerah Pulau Jawa itu izin? Nah, penyebaran malaria baru ini sebenarnya tidak harus dari nyamuknya loh. Oh, baik. Iya, justru malah dari orangnya yang tergigit nyamuk tetapi tidak diobati secara tuntas. Oh, baik. Sehingga di dalam tubuhnya masih ada Plasmodium malaria. Kalau digigit nyamuk Anopheles yang ada di Jawa, mereka juga menularkan. Oh. Tapi nggak usah takut Mbak ini, nyamuk itu ada usianya. Baik. Nah, usia nyamuk Anopheles itu kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu.
Jadi kalau perjalanan kapalnya itu lebih dari 2 minggu udah mati dia. Aman ya, makanya perjalanannya dibikin lama. Aman, gitu. Oh begitu, jadi kita apapun itu tidak perlu takut karena kesehatan Angkatan Darat tentunya sudah menyiapkan yang kemarin Bapak bilang ada pratugas dan pasca bertugas pasti ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan sehingga teman-teman yang pasca tugas atau purna tugas tetap harus kita periksa. Ya. Nah, mereka yang ketangkap masih ada plasmodiumnya, ya kita obati sampai tuntas dulu. Sehingga nanti prajurit-prajurit yang bertugas operasi tidak menjadi vektor, tidak menjadi penyebab malaria di daerah tempat kembalinya. Baik. Dan sepertinya untuk pengendalian ini sudah cukup terjawab dan boleh kasih sedikit lagi nih motivasi kepada prajurit Angkatan Darat tentang pengendalian malaria ini, Jen. Teman-teman prajurit yang sedang tugas operasi, tugas mulia yang diberikan kepada kalian ini memang berat, tapi saya yakin kalian pasti bisa. Temukan, obati, dan kendalikan vektor kunci keberhasilan lawan malaria. Baik, terima kasih Bapak dan sahabat Wira Sakti. Kita akan kembali di episode lanjutnya dan Wira Sakti Podcast. Podcastnya Kesehatan Angkatan Darat.